Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 11 SMK, SMA, MA se-Indonesia. Semangat pagi. Selamat bertemu kembali dalam materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita bertemu kembali melalui pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita membahas materi, marilah kita persiapkan secara fokus guna mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Untuk ini, sebelum kita lanjutkan materi, marilah kita berdoa sejenak menghadap pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih anakku. Mari, masih dalam keadaan COVID ini, kita tetap jaga protokol kesehatan. Ingat anakku, kalian adalah masih kuat, masih remaja, masih kuat, imun masih kuat. Namun sayangilah lingkungan kita. Tetap pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, jaga jarak jauh. Nah, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Kali ini materinya yaitu dengan kompetensi dasar 3.14, yaitu menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang kita sampaikan: 1. Makna demokrasi. 2. Klasifikasi demokrasi. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. 4. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 5. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. 6. Pentingnya kehidupan demokrasi. 7. Perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi. Nah, marilah kita mulai, yaitu yang pertama, makna demokrasi. Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali yaitu oleh Aristoteles, yaitu sebagai suatu bentuk pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak, yaitu rakyat. Jikalau menurut Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, kratein yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Nah, coba sekarang yang kedua adalah klasifikasi demokrasi. Kita lihat yang pertama adalah bentuk-bentuk demokrasi, yaitu demokrasi langsung. Demokrasi yang secara langsung digunakan oleh orang yang bersangkutan tanpa melalui perantara. Contohnya, kita mempunyai hak pilih
untuk memilih presiden itu jika dalam pemerintahan. Desa, pemilihan kepala desa. Yang kedua adalah demokrasi perwakilan atau tidak langsung, yaitu demokrasi yang digunakan oleh yang bersangkutan melalui orang lain. Contohnya yaitu adanya pemilihan DPR. DPR ini merupakan perwakilan dari rakyat. Nah, di pusat sana nanti DPR menyampaikan aspirasi dari kita semuanya. Untuk selanjutnya adalah fungsi demokrasi. Yang pertama, menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. 2. Ikut menyukseskan pemilu. 3. Ikut menyukseskan pembangunan. 4. Ikut duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan. 5. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, kita lanjutkan yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Pada dasarnya, rakyat dapat secara bebas dalam menyampaikan aspirasi dalam kebijakan politik dan sosial. Tentunya prinsip demokrasi dan prasyarat bagi berdirinya negara demokrasi ini telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari berbagai macam pendapat, yaitu diantaranya adalah Al-Madudi yang dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Apa prinsipnya? 1. Kedaulatan rakyat. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi. 3. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 4. Kekuasaan mayoritas. 5. Hak-hak minoritas. 6. Jaminan hak asasi manusia. 7. Pemilihan yang bebas dan jujur. 8. Persamaan di depan hukum. 9. Proses hukum yang wajar. 10. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 11. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang ke-12, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan manfaat. Yuk kita lanjutkan.
asas pokok demokrasi. Yang pertama, pengakuan hakikat manusia. Nah, pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi. Yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 2, yaitu pengakuan hakikat dan martabat manusia. Apa contohnya? Yaitu adanya tindakan pemerintah yang melindungi hak-hak asasi manusia dalam kepentingan bersama. Tuh anakku, yuk kita lanjutkan ciri-ciri pemerintahan demokratis. Cirinya apa? Yang pertama adalah adanya keterlibatan warga negara, yaitu rakyat, dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. 4, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. 5, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Namun kebebasan ini tentunya dibatasi oleh konstitusi atau peraturan yang berupa undang-undang. Untuk selanjutnya adanya pemilu yang memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Siapa di antaranya? Ada DPR, ada DPRD, ada DPD, ya, adanya MA di situ. Kemudian adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman apa? Ada suku, agama, golongan, dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 2, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Artinya ini adanya musyawarah. Yang ketiga adalah kekuasaan mayoritas. Tentunya di Indonesia ini dalam musyawarah untuk mencapai mufakat adalah kehadiran 2/3 kali banyaknya anggota. Tentunya ini adalah mayoritas. Dan selain kekuasaan mayoritas tentunya memperhatikan hak-hak minoritas. Kemudian adanya jaminan hak asasi manusia. Ada hak pribadi atau politik.
ekonomi, sosial budaya, maupun dalam pertahanan dan keamanan. Kemudian ada pemilihan yang luber dan jurdil, ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, persamaan di depan hukum. Itu diantaranya prinsip-prinsip demokrasi. Apa tuh prinsip pokok demokrasi Pancasila? Pancasila merupakan dasarnya bagi bangsa Indonesia. Pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kemudian, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan menuntut kewajibannya, haknya lupa. Atau jangan menuntut hak terus kewajibannya lupa. Tentunya harus ada keseimbangan. Untuk yang ketiga, prinsip pokok demokrasi Pancasila yaitu pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertanggung jawab kepada diri sendiri. Bertanggung jawab kepada orang lain. Jadi kebebasan ini tidak mutlak. Tentunya dibatasi oleh konstitusional. Untuk yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Nah, ini sesuai dengan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk selanjutnya, prinsip pokok demokrasi Pancasila yaitu mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Kemudian menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tentunya yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ada 6 periode. Pertama, tahun 1945 sampai 1949, yaitu menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang seharusnya di sana berlaku demokrasi Pancasila. Namun dalam penerapannya masih berlaku demokrasi liberal. Selanjutnya periode yang kedua tahun 1949 sampai 1950, yaitu dengan menggunakan konstitusi RIS yang saat itu berlaku demokrasi liberal. Periode yang ketiga tahun 1950 sampai 1959,
saat itu menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Demokrasi yang berlaku saat itu adalah demokrasi liberal dengan multi partai. Periodisasi yang keempat tahun 1959 sampai 1965, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya di sana berlaku demokrasi Pancasila. Namun yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin. Untuk periode selanjutnya, yaitu periode yang kelima tahun 1966 sampai 1998, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berlaku saat itu adalah demokrasi Pancasila. Untuk selanjutnya, periode yang sekarang ini yaitu yang keenam, tahun 1998 sampai sekarang, yaitu menggunakan demokrasi Pancasila yang cenderung ada perubahan menuju demokratisasi. Apa aspek demokrasi Pancasila? Di antaranya apa saja? Ada aspek materi, ada formal, normatif, adaptatif, organisasi, kejiwaan, dan mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai. Nah, untuk anakku, tentunya perilaku ini kita mendukung adanya tegaknya demokrasi. Contohnya apa? Di keluarga. Ayo kita musyawarah bersama, menjalankan perintahnya orang tua, ada aturan-aturan dalam keluarga dijalankan. Apalagi di sekolah. Apa pelaksanaan? Yaitu melakukan pemilihan ketua OSIS, ada ketua kelas. Baik melalui musyawarah mencapai mufakat maupun aklamasi. Selanjutnya di sekolah apain? Menjalankan tata tertib di sekolah. Nah, tegaknya demokrasi apalagi selain keluarga, sekolah, yaitu masyarakat. Contohnya apa? Musyawarah untuk pemilihan kepala desa, ada RT, ada RW. Dan menerima apa yang menjadi keputusan bersama karena hasil musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk selanjutnya, perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi di tingkat bangsa dan negara, yaitu tentunya menggunakan hak kita, hak pilih. Barang siapa yang sudah mempunyai hak pilih sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan ketentuannya, silahkan untuk digunakan, yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat melalui pemilu yang dilaksanakan secara periode. Nah, tentunya kita akan sadar hukum, menjalankan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk anakku, dalam materi ini yang kita sampaikan pada saat ini, semoga berkah, manfaat. Dan jikalau ada pertanyaan, ada himbauan, silahkan melalui email sugislah07
gmail.com. Nah, anakku, atas semua perhatian dan kecilian maupun kecermatan Ibu sampaikan ucapan terima kasih. Semoga semua kali ini tambah sehat, tambah berkah, tambah sukses, dan ketemu di waktu yang selanjutnya. Untuk ini, mari kita tutup pelajaran pada saat ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Salam sampaikan untuk orang di rumah. Dan sampaikan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.